Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 45 terlalu terlambat untuk menyesal. Selama lebih dari 20 menit, benar-benar datang seorang pria berkacamata dan ada seorang wanita menemaninya di belakangnya. Tuan Muda Zuko dengan bangga memperkenalkan bahwa pria ini memiliki gelar master di bidang geologi dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan perhiasan besar di kota Stalber. Sedangkan untuk wanita itu, Tuan Muda Zuko memperkenalkan sambil tersenyum. Sekumpulan wanita itu tiba-tiba menjadi sedikit berhati-hati, karena di depan wanita ini, kecantikan mereka tiba-tiba menjadi seperti barang kelas bawah. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Wanita ini adalah Ara. Salah satu dari 5 bunga emas di kota Ainklak. Siapa wanita di ruangan ini yang belum pernah mendengar namanya? Bahkan jika dia diejek di belakang kalau dia tidak bersih, tetap saja tidak akan berani untuk tidak sopan di depannya. Setelah melihat kecantikannya, dia akan merasa malu dan tidak berani menghadapinya. Pria bernama Johan itu adalah teman sekelasnya. Sudah lama diam-diam menyukainya, dia datang ke kota Ainklak otomatis untuk mencari kesempatan mengajaknya makan dan mendekatinya. Ara mendengar bahwa dia akan datang untuk melihat batu giok, jadi dia datang dengan penuh minat. Tanpa diduga ia bertemu dengan Darwin. Saat bertatapan keduanya tersenyum satu sama lain, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang memperhatikan kalau keduanya saling kenal. Tuan Johan, cepat bantu aku mengidentifikasi berapa harga giok ini. Jangan sungkan, katakan yang sebenarnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Kata Tuan Muda Zuko dengan terus terang. Johan adalah penggemar batu giok. Setelah memasuki ruangan, dia bahkan tidak melihat wanita-wanita cantik itu. Dia langsung menatap batu giok di atas meja. Setelah mendekat, dia melihatnya dengan terpesona dan melihatnya untuk waktu yang lama dengan kaca pembesar portabel dan senter kecil, lalu akhirnya melihat Tuan Muda Zuko dengan penuh semangat. Selamat, Tuan Muda Zuko. Kamu beruntung. Ada apa? Tuan Muda Zuko memiliki firasat buruk. Batu giok ini warnanya sangat bagus. Setidaknya nilainya pasti lebih dari 10 miliar rupiah. Jika kamu menemukan ahli yang baik dan menjadikannya perhiasan yang indah, nilainya tidak kurang dari 16 miliar rupiah. Jadi kamu akan kaya raya. Sekarang sulit untuk menemukan batu giok yang bagus. Katakan, bagaimana kamu mendapatkannya? Jangan sembunyikan dariku, aku juga akan pergi membeli dan mengumpulkannya. Johan berkata dengan bersemangat. Wajah Tuan Muda Zuko menjadi suram. Menggertakkan giginya, dia tidak memiliki muka untuk tinggal di sini lagi, berbalik dan pergi. Ia mengundang sendiri seorang ahli, tapi ia malah menggali kuburnya sendiri. Jangan katakan betapa bodohnya melakukan ini. Saat melihat ini, Johan sedikit bingung dan buru-buru mengejarnya. Ada keheningan yang mematikan di ruangan dan sekumpulan wanita itu sedang melihat batu giok, dalam hatinya seperti akan muntah darah karena penyesalan. Satu persatu memperhatikan ekspresi di mata Darwin yang sangat rumit. Ara yang cerdas sepertinya melihat alasan dari apa yang baru saja terjadi di ruangan dan tersenyum sedikit. Tuan Muda Zuko tidak populer, Darwin, kamu harus berhati-hati. Aku belum berterima kasih padamu untuk terakhir kali kamu sudah membukakan kamar untukku atau sekarang aku mengundangmu untuk minum saja. Lain kali saja, sudah terlalu malam. Darwin berkata sambil tersenyum. Untuk wanita cantik dan tanpa celah ini, Darwin sedikit takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena daya tariknya pada pria terlalu fatal dan setiap senyumannya sangat mempesona. Jangan, aku mohon, aku hanya ingin minum denganmu. Ini benar-benar sudah terlalu malam, lain kali aku yang traktir.
Baiklah, kamu menang, kata-kata harus ditepati. Ara cemberut dan tetap terlihat cantik, lalu ia berbalik. Ruangan menjadi lebih sunyi dan ekspresi wajah wanita-wanita cantik dengan harga diri tinggi itu menjadi berlebihan. Batu yang mereka anggap remeh, bernilai lebih dari 10 miliar rupiah oleh para ahli. Pria yang mereka benci itu, diajak minum dengan Ara dengan genit, tapi dia menolak. Kesenjangan dan penyesalan macam apa ini? Batu giok seharga 10 miliar rupiah ada di depan mata, kartu keanggotaan Tuan Muda Zuko, hanya omong kosong. Dibandingkan dengan Ara, yang disebut wanita cantik, semua itu hanyalah omong kosong. Masih bisa bicara kata-kata liar tentang batu giok ini dan meremehkan pria bermoral seperti Darwin. Semua yang dikatakan oleh mereka barusan, seperti menamparkan wajah mereka. Memalukan. Darwin tidak berbicara sarkasme lagi, mereka tidak punya tempat untuk menunjukkan diri mereka lagi, terutama wajah Mila yang pucat seperti kertas. Sampai seperti ingin mencari tanah dan masuk ke dalamnya. Pintu dibuka lagi, tetapi bukan Tuan Muda Zuko yang masuk untuk menyelamatkan mereka, tetapi Jufri yang sedang makan. Pemimpin yang sering muncul di berita ini tidak asing bagi semua orang dan semua orang tiba-tiba menjadi gugup dan menyapanya. Tepat setelah Jufri melambaikan tangannya, dia menjabat tangan Darwin dan berkata, "Darwin, tolong jangan lupa apa yang aku minta denganmu." Paman Jufri, jangan khawatir, aku mengingatnya dalam hatiku dan tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Darwin tersenyum dengan sungguh-sungguh. Bagus kalau begitu, aku lega. Selamat tinggal, aku akan pulang dulu. Jufri dengan senang hati menepuk bahu Darwin, berbalik dan pergi. Tepat di saat itu Sherina juga datang. Baru saja dia memasuki pintu ruangan, dia bertemu dengan Jufri. Yang satu adalah wakil wali kota dan yang satunya lagi adalah CEO grup pembayar pajak terbesar dan keduanya saling mengenal. Dengan beberapa kalimat sopan, mereka semua tertawa. Darwin juga berjalan masuk dan ketiganya mengobrol dengan gembira. Jufri lebih mempercayai identitas Darwin karena kedatangan Sherina dan Sherina juga ingin menggunakan Darwin untuk lebih dekat dengan wakil wali kota Jufri dan ketiganya memiliki maksud masing-masing dan hubungan mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Orang-orang lain yang terkejut dibiarkan begitu saja, dibandingkan dengan wakil wali kota dan CEO Group, mereka tidak berada pada level yang sama. Segera setelah Jufri pergi, Sherina melihat sekeliling ruangan yang penuh dengan wanita yang lumayan, berpikir bahwa Darwin sedang menjemput gadis-gadis di sini, wajahnya tidak terlihat, tetapi hatinya sangat kesal dan dia dengan sengaja mengangkat suaranya dan berkata, "Darwin, kamu pergi atau tidak, bukannya kamu sudah berjanji hari ini pergi ke rumahku untuk tidur? Tidak boleh menyesal. Aku mengantuk sekarang, ikutlah denganku." Petik 2. Darwin segera terdiam. Cepat. Kalau tidak, aku marah. Apakah sangat sulit untuk menemaniku tidur? Sherina menatap, menarik Darwin dan pergi. Begitu Darwin keluar, dia berteriak, "Batu gioknya telah diberikan kepada Siska. Mauren bantu aku membayarnya. Selamat tinggal." Pintu ditutup lagi dan para wanita cantik yang memandang rendah Darwin tampak malu, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mila adalah orang pertama yang duduk di kursi dengan kaki lemas dan diam-diam mengambil segelas anggur putih dan meneguknya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Seperti orang bodoh. Itu adalah kesempatan langka untuk menangkap mertua kumbang. Tapi dia malah tidak mendapat apa-apa dan menjadi musuh. Wanita-wanita lainnya memiliki suasana hati yang sama dengannya. Seseorang yang mereka anggap rendah, bisa membuat wakil wali kota memohon bantuannya. Ara juga memintanya untuk minum, bahkan Sherina yang merupakan seorang CEO grup Sinstar, memaksanya untuk tinggal bersama dan tidur. Ya Tuhan, betapa hebatnya pria ini. Malah melewatkannya begitu saja.
Mereka dengan murah hati menghadiahkan sepotong giok senilai 10 miliar rupiah dan para wanita bodoh ini juga mengatakan bahwa tidak menghargainya. Penyesalan itu seperti lautan, membanjiri hati para wanita ini. Sekarang memikirkan tentang Tuan Muda Zuko, masih tidak sebaik Darwin. Bagaimanapun, Tuan Muda Zuko sedikit sombong, tetapi Darwin sopan dan rendah hati. Sayang sekali, aku menyesalinya. Laki-laki baik hilang begitu saja. Jelas ada kesempatan untuk menjadi istrinya, bisa membuat orang lain iri dan benci dan menghitung uang yang banyak, tapi itu semua hanya angan-angan sekarang. Mauren, bisakah kamu memberiku nomor telepon kakakmu? Mila tidak bisa menahannya dan akhirnya menanyakan kalimat seperti itu. Maaf, bukankah kamu meremehkan kakakku? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak layak untukmu? Aku mengundangmu makan malam dan itu menjadi kesalahanku, jadi kita tidak perlu berhubungan lagi di masa depan. Mauren mencibir. Mila tidak mengucapkan sepatah kata pun, menyesal lalu berbaring di atas meja dan menangis dan yang lainnya tidak memiliki muka untuk mengatakan apapun. Siska, kakakku memberitahu untuk memberi gioknya untukmu. Ayo pergi dulu, aku takut seseorang akan memiliki pemikiran yang buruk. Kata Mauren. Ini terlalu mahal, kamu bisa mengembalikannya ke kakakmu, aku tidak berani memintanya. Siska berkata dengan malu-malu, tetapi apa yang dia katakan berasal dari hatinya. Ini adalah pemberian kakakku, apa kamu juga meremehkan kakakku? Dia memberikannya padamu, maka kamu ambil saja, kecuali jika kamu benar-benar tidak ingin berhubungan dengan kakakku lagi. Ingatlah jangan sungkan, hal paling yang tidak kurang dari kakakku adalah uang. Mauren berkata dengan bangga dan memandangi sekumpulan wanita yang menyesal, berbicara dengan cukup berani dan bangga. Ketika Siska mendengarnya, dia sedikit malu. Akhirnya, Mauren memberikan giok itu kepadanya dan dia hanya bisa menerimanya. Bahkan, dia sangat menyukai temperamen Darwin, rendah hati, mendominasi dan memukau dan juga berharap ke depannya masih akan berhubungan dengannya. Dengan keberanian besar, Siska meminta nomor ponsel Darwin pada Mauren dan keduanya berjalan keluar dari ruangan. Sekelompok wanita cantik itu menantikan datangnya obat penyesalan jatuh dari langit, semua duduk di kursi dengan putus asa, satu persatu mabuk dan tidak pulang kalau tidak mabuk, karena jika kembali tanpa mabuk, pasti tidak bisa menahan untuk menamparkan diri sendiri. Karena suasana hatinya sedang buruk, Sherina melaju kencang sepanjang jalan, meskipun Darwin mengenakan sabuk pengaman, tapi dia tetap ketakutan. Dan mengingatkannya, Sherina, pelan-pelan dan perhatikan keselamatan. Diam, jangan panggil aku Sherina. Kamu harus memanggilku CEO-mu. Kenapa? Jangan menjadi aneh begini. Darwin berkata tanpa malu-malu. Diam, kita berdua memang tidak dekat. Katakan, apa yang dilakukan begitu banyak wanita cantik denganmu di dalam ruangan? Dasar laki-laki tidak setia. Luar biasa. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Jangan salah sangka. Sepupuku yang memperkenalkan aku pada mereka. Darwin menjelaskan. Diam. Jangan katakan alasan seperti itu untuk menghina kepintaranku. Apakah ada orang yang memperkenalkan seseorang seperti ini? Kamu mau mencari ibu babi atau mencari pasangan? Siapa yang percaya? Setelah Sherina menginjak rem, dia membuka mulutnya dan mencibir. Darwin terdiam dan bahkan dia merasa seperti sedang berbohong. Seluruh ruangan itu penuh dengan wanita cantik dan itu tidak seperti mencari pasangan. Sudah akui saja. Munafik. Tidak setia. Katakan, kamu suka yang seperti apa? Kamu mau tidur dengan yang mana? Sherina mencibir. Darwin melihat ekspresi ratunya, tiba-tiba hatinya memberontak. Hanya membuka mulutnya dan berkata, aku hanya pergi untuk kencan buta, percaya atau tidak, aku menyukaimu, jadi aku ingin tidur denganmu. Sherina, kamu tunggu saja,
Cepat atau lambat aku akan tidur denganmu. Petik 2. Sherina yang sombong, terkejut dan bibir merahnya yang menarik membentuk huruf O. Melihat tampilan Darwin yang tegas dan arogan, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia benar-benar takut dia akan tersinggung dan bisa macam-macam di dalam mobil. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, wajah Sherina memerah sampai ke lehernya dan dia terus mengemudi melaju tanpa suara. Di dalam hati, ada perasaan aneh yang muncul. Tidak tahu mengapa, tapi ada sedikit perasaan senang. Darwin memandang dia yang menjadi layu dan sangat bangga untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia berani menghadapi wanita dan membicarakan sesuatu yang ingin dia bicarakan, tetapi dia tidak pernah berani bicarakan. Cukup menyenangkan. Meski tidak bisa benar-benar tidur, tapi bagaimanapun juga semua sudah diucapkan. Tetapi dia tidak cukup bangga, dia melihat bahwa kecepatan mobil itu mencapai 200 km per jam. Untuk sesaat, dia tidak mendominasi, bersandar di jok mobil dengan gemetar, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak ingin mati dalam kecelakaan mobil, dia masih seorang perjaka.